Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya untuk membuka minggu pagi hari ini. Saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Pada hari ini seperti biasa Anda boleh curhat mengenai apapun permasalahan Anda, kegundahan Anda. Karena hari ini untuk membuka minggu Anda sudah hadir seorang Ustadz yang ceria, yang segar, yang hari ini pastinya akan menceriakan hari Anda ya. Saya buka dengan pantun. Beli Srikaya untuk teman, bersama saya sudah hadir Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat nyapa pemirsa Antv ini. Boleh Satu Ustadz. pantun hadiah dari saya. Buka puasa minum air hangat, minumnya di kampung Ciputat. Mudah-mudahan para pemirsa tetap semangat untuk ikut curhat bareng Ustadz. Amin. Aduh, seger kan pemirsa ya, seneng ya kalau ada Ustadz Taufikur Rahman ya. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini Ustadz seperti biasa pemirsa boleh curhat ya Ustadz ya, mengenai Insya Allah. apapun ya Ustadz, yang insya Allah nanti jalan keluarnya mudah-mudahan bisa didapat. Rambutan nyonya dari pasar Minggu. Apa Insya tuh, Allah Ustadz? pertanyaannya kita tunggu. Oke. Iya. Dan pemirsa seperti biasa kami menunggu telepon Anda di 8511838. Sekali lagi 8511838 atau SMS Anda boleh dikirim terus setiap hari, insya Allah kami akan bacakan di 9123 dengan format seperti biasa Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan. Dan email Anda juga silahkan dikirim terus ke cbu@an.tv, insya Allah akan kami bacakan. Nah, untuk membuktikannya kami bacakan deh satu email dari gemes93@yahoo.com. Isi pertanyaannya gini nih Ustadz. Gimana? Kalau ada kakek memberikan hibah kepada cucunya, tapi nggak semua cucunya, cuma satu cucu ini aja. Nah, itu hukumnya menurut Islam gimana? Apakah tidak adil? Apa gimana Ustadz? Iya, bicara hibah di dalam konsep agama Islam itu memang sudah diatur bagaimana hak yang memberinya. Jadi sesuai dengan makna hibah itu kan artinya pemberian dari orang yang memberi. Nah, maka secara hukum agama seandainya seorang kakek yang demikian, dari sekian cucu yang ada hanya satu cucu yang diberikan, itu secara hukum agama udah disahkan. Oh, itu sah-sah Sah. aja ya Ustadz ya? Iya. Lain kalau bicara warisan. Karena Oh, kalau itu lain iya ya, beda. hibah dengan warisan, Hibah, beda lagi. warisan, wasiat. Walaupun kata-kata ini tapi terus terang mempunyai makna yang berbeda. Kalau berbicara warisan punya kakek demikian terhadap cucunya itu disalahkan. Karena ketika berbicara warisan Ada sangat aturannya, jelas Ustaz, ada ya? aturan mainnya, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Kata Allah, kalau berbicara warisan jelas bagi laki-laki ada haknya tersendiri. Perempuan juga demikian, mereka mempunyai hak masing-masing. Nah, makanya harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tapi kalau berbicara hibah, Mbak Mona punya harta, akan diberikan ke saya. Itu hak prerogatif Mbak Mona. Nah, gitu Gitu. ya. Atau kepada siapa? Kalau wasiat apalagi? Kalau wasiat itu seandainya orang tua sebelum meninggal dunia, dia berpesan, nanti ketika saya sudah nggak ada umur atau saya sudah meninggal dunia, tolong berikan kepada si A harta dari sekian harta saya sedemikian. Nah, di sini untuk wasiat itu maksimalnya nggak boleh lebih daripada sulus bahasa agama. Itu Apa tuh, sepertiga daripada yang diberikan untuk bicara wasiat yang seandainya diberikan kepada orang yang akan diberikan. Oke. Jadi hibah silakan saja, sah hukumnya. Jelas Ya. sekali. Kapan ya saya bisa semerdu Ustadz tadi baca Quran? Sudah ada penelpon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Mas siapa Mas? Ya, dari Pak Mansur. Pak Mansur. Silakan Pak Iya, Mansur iya. pertanyaannya. Saya mau tanya, Pak. Ya Pak Mansur. Iya, mau tanya. Saya punya saudara, Mm-mm. yaitu kalau emosi itu selalu memecahkan itu apa? Seperti alat rumah tangga. Suka lempar barang gitu ya Pak Mansur ya. Itu gimana cara solusinya untuk menanggulanginya itu? Baik, Pak Mansur di mana Pak Mansur? Dari Kudus.
Dari Kudus, oke. Iya. Dicoba untuk dijawab ya Pak Mansur ya. Iya, makasih. Gimana Ustadz? Mempunyai apa Mbak tadi? Emosi, kalau emosi ini saudaranya suka lempar-lempar barang Ustadz. Gitu, alat-alat rumah tangga misalnya, kayak gitu dalam Islam gimana dan solusinya seperti apa? Iya, kalau merujuk kepada ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi lewat sebuah hadisnya, Pak Mansur, Nabi menyebutkan, innal ghadab, ya sesungguhnya emosi itu, ya minan nar. Nah, maaf, innal ghadab, sesungguhnya emosi itu minas syaitan, berasal dari setan. Was syaitan khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Nah, makanya solusinya, ada ditanya, ini Nabi menyebutkan lewat hadisnya. Dan api itu bisa reda dengan apa? Dengan air. Nah, makanya buat orang-orang yang sedang emosi, di antaranya adalah falyatawaddo kata Rasulullah. Maka hendaklah meredakan emosi itu dengan berwudu. Jadi seperti itu yang menuju kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW lewat ucapannya. Jadi marah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Dan untuk meredakan api tentunya apa solusinya? Dengan air. Maka cara memakai airnya apa? Agama mengajarkan lewat konsep falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Berwudu. Kalau misalnya ini kan saudaranya Pak Mansur ya. Iya. Kalau dari Pak Mansur sendiri apa kira-kira yang bisa dilakukan Ustaz? Ya paling enggak ya ketika dalam kondisi nyaman ya, nggak emosi. Ini mudah-mudahan hadis ini bisa diberikan masukan kepada saudaranya. Ya atau kepada diri kita pun ya, yang namanya manusiawi ya, kadang-kadang emosi. Nah, tolong ketika dalam kondisi demikian langsung kita berwudu, apalagi dibarengi dengan sholat 2 rakaat. Insya Allah redah dengan sedemikian emosinya. Ada kalau sholat apa tuh kira-kira Ustadz? Kalau misalnya kita lagi emosi banget, ada nggak sholat sunnah apa Paling gitu misalnya? paling enggak secara agama dianjurkan dalam agama itu sholat sunnah mutlak. Oh, sholat sunnah mutlak Iya, ya Ustadz. Itu salah- berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat, jadi usolli sunatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah karena Allah ta'ala. Biasa Fatihah, setelah Fatihah kalau kita baca surat silakan apakah al-kafirun. Rakaat pertama masuk rakaat kedua setelah Fatihah al-ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Setelah itu salam. Insyaallah reda. Itu yang sudah mau dibuktikan demikian gitu. Cuman kadang-kadang begitu emosi kebawa gengsi. Oh gitu ya Iya. Ustadz. Nah ini memang setan. Karena di dalam jiwa kita kata Imam Ghazali Mbak, terkumpul 4 unsur. Ada unsur anar, api. Api ya. Kemudian ada juga alma, unsur air. Ada udaranya dan ada unsur tanahnya. Mana yang kita kedepankan? Nah makanya Imam Ghazali menyebutkan ketika manusia yang kehidupannya selalu terbawa oleh emosi, dengki, iri hati kepada orang, hati-hati ini. Itu nafsu yang mencelakakan dunia lebih-lebih akhirat. Nafsul ammarah. Amarah ya. Ada lagi nafsul lawamah yang menghalalkan segala macam cara. Asalkan harta terkumpul sebagaimana Apa aja semua cara dilakukan. halal. Harta termasuk Spanyol, separuh nyolong. Alhamdulillah mendaliknya itu halal. Ada mulhima. Nah mulhima ini sangat apa? Udah ada yang halal di rumah. Tapi begitu ada kesempatan berbuat maksiat. Naudzubillah dia jajan. Nah yang selamat dari yang 4 ini nafsu mutmainnah. Yang terkutip dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Oke baik, jadi ada beberapa macam nafsu juga, jadi bukan amarah aja yang harus ditahan ya Ustadz ya. Iya. Dan Anda juga harus menahan, kalau Anda masih ingin menyaksikan kami, saksikan setelah azan subuh berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa Antv, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Dan menyambung pertanyaan dari Bapak Mansur ya, mengenai emosi. Katanya kalau saudaranya suka emosi ya Ustadz ya, suka lempar-lempar barang katanya kalau lagi emosi. Tapi ternyata nafsu itu bukan hanya emosi ya Ustadz, saya juga baru tahu sekarang nih. Jadi ada 4 nih Ustadz. Iya, jadi memang tadi merujuk kepada pendapat Imam Ghazali lewat kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan.
dalam jiwa kita itu berkumpul 4 macam nafsu. Nafsul ammarah yang membawa kepada orang yang bersangkutan untuk kepada arah emosi, dengki, iri hati. Ngelihat orang bahagia, hati kita keki. Ngelihat orang lain sengsara, kita malah bahagia. Hati-hati itu. Itu paket satu ya Ustadz ya? Mencelakakan itu. Ammarah. Baik. Yang kedua lawamah. Menghalalkan segala macam cara. Asalkan harta terkumpul, itu semua cara jadi halal. Untuk kebahagiaan diri sendiri lah Ustadz. Tanpa memikirkan orang lain. Celaka itu dunia lebih-lebih akhirat. Yang ketiga apa? Yang disebutkan tadi mulhimah. Sudah ada di rumah yang halal. Tapi maaf, ketika di luar terjadi kesempatan untuk berbuat maksiat. Nah, dilaksanakan. Kita ikuti celaka dunia lebih-lebih akhirat. Nah, yang selamat menuju kepada firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat ke-27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu, yaitu nafsu mutmainnah. Kita berangkat ke pengajian, kita ikuti, itu nafsu yang baik. Oke, Iya. ada juga nafsu yang baik ya Iya, Ustadz. itu ya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Langsung saja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Iya Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Hamba Allah di Banjarmasin. Ibu hamba Allah di Banjarmasin. Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Banjarmasin. Pak Ustaz, Iya Bu. saya sudah berumah tangga 15 tahun. Sudah berumah tangga ya Ibu? 15 tahun. 15 tahun, baik. Selama itu suami saya sudah 2 kali menikah tanpa seizin saya. Sudah 2 kali menikah tanpa seizin Ibu ya Bu? Ya. Dan kedua kali dia tidak pernah berbuat adil sama saya. Dia tidak pernah tidur di rumah. Selain itu, Pak Ustaz, dia tidak selama 15 tahun saya berumah tangga dengan dia tidak pernah sholat. Dia juga suka judi, suka sabung ayam, toga. Ya Ibu, maaf putus-putus. Dia selalu judi, Pak Ustaz. Gimana? Dia selalu judi. Berjudi Ibu? Suka Iya. berjudi ya? Ya baik. Judi, suka sabung ayam atau gel. Selain itu dia tidak pernah berbuat adil sama saya. Baik, Ibu hamba Allah dijawab oleh Ustadz ya Ibu ya. Ini agak putus-putus ya Ustadz, tapi Iya, iya. kira-kira Ibu hamba Allah sudah 15 tahun menikah, Berumah tangga, 2 kali suami menikah tanpa sepengetahuan istrinya. tidak pernah berbuat adil, tidak pernah sholat, bahkan Betul. berjudi juga Ustadz. Gimana? Iya, jadi Ibu ya memang terus terang merujuk kepada bahasa Nabi, abghadul halal indallah at-talaq. Ya, perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi di dalam konsep agama ini, dalam hukum fikih, memang menikah ini ada yang nikah ada yang talak itu ada yang hukumnya haram. Ada yang malah disunnahkan. Jadi cerainya malah disunnahkan gitu. disunahkan. Bukan malah diharamkan. Yang bagaimana? Yang pertama, makanya selalu ketika akad nikah diadakan, setelah selesai resmi menjadi suami istri, selalu tuh di zaman sekarang banyak tradisi dibacakan sighat ta'liq. Sighat ta'liq ini adalah meminta janji setia kepada suami kan. Namun secara hukum agama terus terang, seandainya suami memang niat berumah tangga benar-benar untuk menjadi suami yang benar, itu baca sighat ta'liq nggak perlu. Gitu ya. Nah, bagi buat ibu, ya terus terang seandainya memang ibu sudah tidak mampu menahan daripada yang ibu rasakan ini, karena terus terang merujuk kepada firman Allah surat An-Nisa ayat ke-34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Justru merujuk kepada konsep agama, justru laki-laki suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Berarti suami sebagai pemimpin sudah tidak mampu menjalankan tugasnya. Apalagi secara juga demikian nafkah batin maupun zahir demikian mengecewakan. Apalagi dari tingkah lakunya. Dalam arti kata suka berjudi, malas melaksanakan perintah Allah. Ibu sudah berusaha dengan cara doa, mengingatkan, lantas maaf-maaf. Kemudian hanya sebatas via masuk kanan telinga kanan keluar kuping kiri. Nah di sini seandainya memang ibu sudah demikian, tidak mampu menahan daripada yang ibu rasakan, di sini malah dianjurkan. Ya, apa? Untuk seandainya terjadi talak, minta
perceraian. Kalau masih bisa menahan dan masih ingin merubah suami, masih boleh nggak, Bagusnya, Ustaz? nah makanya tadi kan itu kan emergency exit. Makanya bagusnya secara konsep agama apa? Berusaha dengan cara apakah munajat, berdoa kepada Allah, mengingatkan, bicara secara baik-baik. Kenapa? Anda terus terang mestinya itu yang ditanyakan oleh ibu ini adalah tanggung jawab sebagai suami. Tapi suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah makanya saya harus katakan secara objektif, walaupun itu perceraian perbuatan yang dibenci oleh Allah, tapi ketika merealitakan rumah tangga terjadi hal-hal yang tadi ibu udah utarakan. Nah di situ ada yang dikatakan malah disunnahkan. Baik, kepada Ibu hamba Allah di Banjarmasin sudah ada beberapa pilihan. Semoga setelah ini Anda bisa memilih ya dan bisa memilih jalan yang terbaik untuk jalan hidup Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin menelpon, kami masih menunggu Anda setelah yang berikut ini. Pemirsa Antv, terima kasih Anda tetap setia bersama Curhat bareng Ustadz Taufikur Rahman masih hadir di sini untuk setia memberikan Anda jawaban atas segala keresahan Anda. Dan Anda masih bisa menelpon, masih ada waktu di 8511 838. Silahkan menelpon. Oh, sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Wah, terputus sepertinya Ustadz ya. Tadi penelpon terakhir dari Ibu hamba Allah di Banjarmasin, sudah ada beberapa solusi yang diberikan oleh Ustadz juga ya. Betul. Mengenai sang suami yang sepertinya 15 tahun menikah. Tidak bisa menjalankan tugas sebagai fungsi suami. Jadi kalau 15 tahun itu waktu yang bukan sebentar ya. Iya, sudah lama juga ya Iya Ustadz. gitu. Jadi memang ya jelas memang merujuk kepada hadis Nabi demikian adanya. Walaupun itu dibenci oleh Allah, ya perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Nah makanya ya justru adanya rumah tangga kan bahasa Allah janjinya apa itu? Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau boleh disimpulkan itu tujuan rumah tangga itu adalah kata ya mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Ketika tidak didapatkan antara kedua belah pihak, nah itu diantaranya diingatkan secara baik-baik. Gimana Mbak? Udah ada telepon Sudah ada masuk? penelpon yang masuk. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan Bapak siapa? Awan di Medan. Bapak, maaf, Bapak siapa? Awan di Bapak Medan. Awan di Medan ya. Iya. Silakan Iya. Pak Awan. Pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, Silakan Pak Alwan. saya mau bertanya, ada seseorang yang itu yang mengaku-ngaku bahwasannya di dalam dirinya itu tersemayam seorang malaikat. Oh, baik. Apabila dia undang atau dia panggil, memang dia melakukan itu untuk pengobatan orang begitu. Itu saya bertanya, itu apa hukumnya itu Pak Ustadz, dan apa dibenarkan? Ya. Ya, baik Pak Awan, coba dijawab. Ini Gimana satu Ustaz? lagi. Oh, masih ada, silakan Bapak. Ini tentang air wudu Pak Ustadz. Iya ya. Kita waktu sholat itu kan mandi dulu Pak Ustadz. Iya. Itu setelah mandi kita mengambil air wudu untuk sholat. Iya. Betul. Itu saya lihat banyak sekali itu orang, apalagi kaum hawa, itu hanya memakaikan handuk aja, kan berarti menampakkan auratnya gitu Pak Ustadz. Ya. Itu apa Secara dibolehkan air wudunya atau bagaimana Pak? iya. Memakai handuk aja di hadapan suami atau gimana maksudnya Pak? Walaupun tidak di hadapan suami itu pun
kalau ada orang lewat atau terbuka Iya, iya, kita iya. kan Oke, itu baik. kan Oke. nampak gitu. Ya, kami sudah mendapatkan makasih. pertanyaan Anda. Insya Allah Terima saya kasih, bisa Pak. pahami. Terima Yang kasih. pertama, ya ini terus terang berbicara ada yang bersemayam katanya Jibril atau apalah namanya. Ya, ini hati-hati. Memang yang namanya kewajiban untuk ibadah kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah yang mempunyai kewajiban ibadah pada Allah bukan hanya manusia, tapi jin juga mempunyai kewajiban. Tapi hati-hati nih, kalau bicara manusia zat yang kasar seperti kita. Tapi kalau bicara jin, memang itu makna daripada Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, maknanya diantaranya sesuatu yang tidak nampak, yang abstrak, yang gaib. Khawatir bukan malaikat. Iya, karena banyak sekarang pada ngaku jadi nabi karena gitu tuh. Iya, Bisikan-bisikan wangsit yang nggak benar. Dan ini pernah terjadi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ngaku, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, innani Rabbi, aku Tuhan kamu. Apa? Yang sekarang yang tadinya kamu buat kamu haram, maka jadi halal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahu orang yang makom ibadah sudah puncak optimal. Apa kata kamu bukan Tuhan. Kamu setan yang ngaku jadi Tuhan. Akhirnya baru terlihat penampakannya. Jadi hati-hati terhadap yang seperti gitu ini, ya. Ustaz, ya. Yang kedua mengenai air wudhu, ya, secara konsep agama, secara hukum fikihnya memang sudah sah. Karena ketika melaksanakan wudhu, Al-Ma'idah ayat ke-6 dilaksanakan yang namanya rukunnya niat, kemudian basuh wajah, rambut, tangan, kaki, tertib udah sah. Tapi memang terus terang Bapak, alangkah baiknya kalau mau demikian di ruangan yang tertutup supaya tidak jadi fitnah. Jangan handukan ya Betul, Ustadz ya. dimakruh jadinya. Dipakai aja baju di kamar mandi ya Ustadz ya. Dan Iya. Ustadz terima kasih banyak atas Ya, tuntunan mudah-mudahan. yang diberikan hari ini ya Ustadz ya. Besok kembali lagi ya Ustadz ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Ada pantun untuk pemirsa di Ya, rumah mungkin. di Sukabumi ada Cisaat pemirsa. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Dan pemirsa terima kasih atas perhatian Anda. Besok kembali lagi ya bersama Curhat Bareng Ustadz. Jangan kemana-mana dulu karena masih setelah ini ada topik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.